Tumbuhan selalu identik dengan bunga dan buah. Namun, tidak semua tumbuhan berbunga. Walaupun berbunga, belum tentu berbuah. Inilah keunikan tumbuhan. Bunga adalah daya tarik, makanya banyak orang menjadikannya sebagai tanaman hias. Buah merupakan alat reproduksi tanaman. Ada yang bisa dimakan oleh manusia, tetapi ada yang tidak dapat dikonsumsi. Salah satunya tanaman ini. Apakah kalian mengenalnya? Ya, belimbing wuluh atau biasa disebut Averrhoa bilimbi. Tanaman ini memiliki bunga serta buah. Biasanya buah tanaman ini digunakan sebagai campuran sambal, sayur, dan untuk memasak ikan. Pada kesempatan ini kita akan mengetahui identifikasi bunganya, penyerbukannya, dan pembuahannya. Buah belimbing ini terbentuk dari proses yang sangat panjang. Diawali dari bunga tentunya. Bunga belimbing ini ukurannya kecil-kecil, namun warnanya sangat menarik. Memiliki putik dan benang sari pada satu bunga. Itulah biasa disebut bunga banci. Coba kalian perhatikan sekali lagi. Umumnya memiliki 5 helai mahkota dan kelopak bunga. Untuk memahami lebih mendalam, marilah kita perhatikan bagian-bagian bunganya. Pertama, tangkai bunga, dasar bunga, kelopak, mahkota, tangkai dan kepala sari sebagai alat reproduksi jantan, dan tangkai dan kepala putik sebagai alat kelamin betinanya. Karena bagiannya sangat komplit, bunga ini digolongkan bunga lengkap loh. Selain itu juga disebut bunga sempurna atau banci karena memiliki putik dan benang sari di dalam satu bunga. Apakah kalian mengenal hewan ini? Ya, lebah. Hewan ini tertarik dengan bunga belimbing. Mengapa hewan ini tertarik? Itu karena pada bunga belimbing terdapat nektar atau madu. Serbuk sarinya halus dan mudah lengket, serta warna mahkota bunganya cerah. Perhatikanlah, hewan ini memperlakukan bunga. Hubungan keduanya akrab sekali. Hubungan ini biasa disebut simbiosis mutualisme. Lebah mendapatkan makanan, sedangkan bunga dibantu penyerbukannya. Kedua-duanya saling menguntungkan, bukan? Apa sih sebenarnya penyerbukan itu? Nah, kita sudah ketahui bahwa lebah tadi membantu bunga dalam penyerbukan. Serbuk sari yang melengket di tubuh lebah itu serta goyangan saat menghisap nektar itu akan menyebabkan serbuk sari jatuh di kepala putik. Nah, inilah yang disebut dengan proses pembuahan penyerbukan. Istilah sainnya polinasi endomogami. Selanjutnya terjadi penyerbukan.
Jika bunga belimbing dibelah, maka dengan lup dapat terlihat tangkai putik, bakal buah, dan bagian sisi dalamnya akan dapat teramati berupa bakal biji. Proses pembuahan diawali dengan masuknya serbuk sari di tangkai putik. Nah, ini terjadi 2 kali pembelahan loh. Pembelahan yang pertama itu akan menghasilkan inti sel vegetatif dan generatif serta 2 sel sinergit. Pembelahan kedua terjadi antara 1 inti sel sperma yang akan membuahi ovum, sehingga nantinya akan terbentuk zigot. Sedangkan 1 sel sperma yang lain akan membuahi inti kandung lembaga sekunder. Nah, inti kandung lembaga sekunder ini dan sel sperma yang membuahi tadi akan membentuk endosperma. Inilah yang menjadi cadangan makanan. Nah, kalian telah tahu bahwa pembelahannya terjadi sebanyak 2 kali. Itulah mengapa dia disebut dengan pembelahan ganda. Setelah proses ini terjadi, barulah dimulai pembentukan buah. Untuk 1 tangkai biasanya memiliki banyak buah, karena bunganya juga sangat banyak. Sekarang kalian telah tahu kan bagaimana buah belimbing terbentuk? Oke, sampai di sini dulu ya. Sekian dan terima kasih.